warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Mega, Hadir. Putri, Hadir. Nia, Hadir. Dia, Hadir. Tia, Hadir. Anak. Hadir. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah buang air kecil? Pernah, Bu. Iya, pernah buang air kecil. Pernah. Pernah ya. Apalagi kita saat cuaca dingin pasti sering bolak-balik kamar mandi kan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena Allah SWT yang menciptakan tubuh kita berbagai macam organ yang tak ada satupun yang sia-sia. Oke, untuk hari ini kita belajar mengenai sistem ekspresi pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan sistem ekspresi pada manusia. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun organ ekspresi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi pada ginjal. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan kelainan dan gangguan pada ginjal. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan upaya apa yang untuk menjaga kesehatan pada ginjal. Ibu sudah ngirim video di grup kelas. Silakan kalian mengamati video tersebut. Yang sudah disediakan ya HP-nya, silakan dilihat videonya. Nah, di video tersebut ada sistem ekspresi. Ya, sistem ekspresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, bisa dilihat juga di video tersebut ada 4 macam organ penyusun sistem ekspresi, yaitu ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, pada siang hari ini kita membahas tentang ginjal ya. Fungsi ginjal di situ ada juga untuk menyaring zat sisa metabolisme dari dalam darah. Bisa dilihat ya, di situ ada gambarnya, ada tulisannya di situ. Kemudian ada proses pembentukan urin, ada filtrasi atau penyaringan atau reabsorpsi dan augmentasi. Di situ juga bisa dilihat ada kelainan dan gangguan pada ginjal. Bisa diamati ya, terus ada juga upaya menjaga kesehatan pada ginjal. Sebelum Ibu membagi kelompok, Ibu memberikan contoh gambaran peta konsep. Ini adalah contoh peta konsep, bisa dilihat ya. Jadi nanti kalian per kelompok membuat peta konsep. Oke, Ibu bagi kelompoknya 2 kelompok ya. Lia, Tia sama Nana, terus si Nia, Putri sama Mega. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan dibuat peta konsepnya. Peta konsep, materinya bisa dilihat di berbagai informasi ya, bisa di buku, di internet. Ayo, mana? Bikin. Silakan diskusi, bekasi waktu 10 menit ya.
Kalau udah nemuin materinya, silakan buat peta konsepnya ya. Bisa dilihat, dicari di internet bisa. Coba cari di internet kalau nggak tahu meternya. Kalau nggak ada di buku, cari di internet. Yang dikasih HP tadi itu, yang disediain tadi ya HP-nya. Ayo, waktu terus berjalan. Oke, udah selesai belum bikin peta konsepnya? Sudah, Bu. Oke, silakan kelompok 1 mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan peta konsepnya. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekresi pada ginjal. Sistem ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Manusia memiliki 4 ekresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Fungsi ginjal untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan klorain di dalam tubuh. Struktur ginjal: 1. Kortelas, 2. Medulas, 3. pelvis renalis. Proses pembentukan urein: filtrasi, fermentasi, kelainan dan gangguan pada ginjal. 1. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai adanya kadar gula yang tinggi dalam darah. Penyebabnya yaitu karena hormon insulin di dalam tubuh sangat rendah. 2. Diabetes insipidus merupakan penyakit yang ditandai dengan pengeluaran urein yang berlebihan. Penyebabnya karena kekurangan ADH. Upaya menjaga kesehatan pada ginjal: 1. Menerapkan pola makan sehat. 2. Mengurangi konsumsi makanan manis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelompok 2 untuk menanggapi dan menyempurnakan tadi sistem ekspresi pendapatnya. Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 mengenai organ ekspresi pada ginjal. Sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Ada 4 macam organ ekskresi. 1. Ginjal, 2. Kulit, 3. Hati, 4. Paru-paru. Fungsi ginjal yang paling utama adalah menyaring zat-zat buangan limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Struktur ginjal terdiri atau 3 bagian, yaitu 1. Korteks bagian luar, medula sumsel ginjal. 3. Pelvis renalis, rongga ginjal. Proses pembentukan urin ada 3. 1. Infiltrasi. 2. Resorpsi. 3. Augmentasi. Kelainan dan gangguan pada ginjal. 1. Batu ginjal disebabkan karena adanya pengendap pada rongga ginjal 1 kantong. Nefritis merupakan kerusakan pada refron 1 glomerulus karena infeksi kuman. Upaya menjaga kesehatan ginjal. 1. Jangan merokok, minum alkohol berlebihan. 2. Rutin berolahraga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 dan 2 atas presentasinya. Oke, ada pertanyaan nggak dari hasil presentasi kawan-kawan kalian? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu menyimpulkan ya dari hasil diskusi kelompok 1. Katanya di sini sistem ekskresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa atau sampah dari metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk kelompok 2, katanya di sini sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Untuk kelompok 1 dan 2 sama, macam organolepsnya ada 4, ada ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Kalau untuk fungsi ginjal, untuk kelompok 1 itu katanya di sini fungsinya yang paling utama adalah menyaring zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan, obat-obatan maupun zat beracun. Kalau kelompok 2, fungsi ginjalnya itu untuk menyaring zat sisa metabolisme dalam darah, kemudian mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, kemudian mengekspresikan gula darah yang lebih kadar normal, dan
mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Untuk struktur ginjalnya di kelompok 1 dan 2 sama. Ada korteks atau bagian luar, kemudian 2 medula atau susun ginjal, kemudian pelvis renalis atau rongga ginjal. Untuk struktur dan proses pembentukan kelompok 1 dan 2 sama. Ada filtrasi atau resorpsi dan augmentasi. Untuk kelompok 1 di sini menyebutkan kelainan dan gangguan pada ginjal. Ada diabetes mellitus. Katanya di sini penyakitnya ditandai adanya kadar gula yang tinggi, adanya dalam darah. Penyebabnya adalah karena hormon insulin dalam tubuh sangat rendah. Kemudian di kelompok 1 juga menyebutkan bahwa kelainan gangguan pada ginjal ada diabetes insipidus, merupakan penyakit yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebihan. Penyebabnya adalah karena kekurangan ADH. Untuk kelompok 2, kelainan gangguan pada ginjal, di sini ada batu ginjal dan nefritis. Batu ginjal disebabkan karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Kemudian ada nefritis, merupakan kerusakan pada nefron atau glomerulus karena infeksi kuman. Untuk kelompok 1 ada upaya menjaga kesehatannya pada ginjal, yaitu menerapkan pola makan sehat, kemudian ada mengurangi konsumsi makanan manis. Kalau untuk kelompok 2, upaya menjaga kesehatan ginjal disebutkan di sini ada jangan merokok atau minum alkohol berlebihan, kemudian rutin berolahraga. Tadi kan sudah di kelompok 1 dan 2 udah jelaskan ya. Nah, Ibu menambahkan sedikit materi yang ketinggalan atau yang belum dibahas sama. Ginjal kita itu memiliki jumlah 1 pasang atau 2 buah. Letaknya di mana rongga ginjal itu? Di sebelah kanan depan dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang ya. Kemudian ginjal berbentuk seperti biji kaca merah. Tahu kan kaca merah itu? Nah, seperti itulah bentuk ginjal. Kemudian panjang ginjal sekitar 10 cm dan berat sekitar 170 gram. Kanan posisinya lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan kita tuh terdapat hati. Terus untuk struktur ginjal atau bagian ginjal tadi cuma disebutkan ya. Tahu nggak korteks itu apa tadi? Korteks itu bagian luar. Kemudian medula itu atau susun ginjal, pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, pada pelvis renalis ini untuk mengumpulkan urin lalu keluar dari ginjal. Pada saluran ini disebut ureter. Di bagian korteks tadi atau bagian luar terdapat jutaan nefron atau unit penyaring yang akan menghasilkan urin. Nah, di bagian dari nefron ginjal memiliki bagian glomerulus, kapsul Bowman, lalu ada tubulus convolutus proximal yang melengkung di Heller. Yang ini melengkung di Heller. Ini yang melengkung. Ada yang melengkung ini kan, ini namanya disebut melengkung Heller. Terus kemudian ada juga tubulus convolutus distal yang di atas ini. Kemudian setelah itu urin-urin terbentuk akan dikumpulkan di tubulus pengumpul atau tubulus kolektivus untuk disalurkan ke ureter. Nah, terus tadi juga pada proses pembentukan urin, tadi juga kelompok 1 dan 2 cuman disebutkan saja ya, nggak ditahu fungsinya apa saja. Oke, Ibu jelaskan.
Ada filtrasi. Filtrasi itu penyaringan. Nih gambar filtrasi yang awal yang tegak lurus ini namanya filtrasi atau penyaringan. Nah, darah dari protein dan sel-sel darah, jadi protein dan sel darah tidak boleh keluar bersama urin. Nah, proses ini terjadi di glomerulus. Ini glomerulus yang bentuknya seperti tangan, kayak tangan ya. Terus di glomerulus adi itu menghasilkan urin primer. Kemudian urin primer masuk ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nih reabsorpsi yang bentuknya seperti apa ini? Kayak C kebalik ya. Terus di reabsorpsi ini atau penyerapan kembali, glukosa dan asam amino atau zat lain yang masih dibutuhkan tubuh. Nah, proses ini terjadi di tubulus contractus proximal. Nih, yang kayak ada lengkung-lengkungan ini disebut tubulus contractus proximal. Terus, dan hasilnya dari tubulus contractus proximal ini, yaitu urin sekunder. Hasilnya urin sekunder. Selanjutnya urin ini akan masuk ke tahap ketiga, yaitu augmentasi. Nih, dari lambung hal ini masuk ke augmentasi. Nih ya, nih yang apa ini? Yang kayak apa sih ini? Apa namanya ini ya? Kayak ini ya. Nah, ini namanya augmentasi yang kayak ada gelombang-gelombangnya nih. Nah, di augmentasi ini merupakan pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Nah, seperti urea dari hati, kemudian ada ammonia, kreatin, kemudian ada garam-garam berlebih, vitamin-vitamin berlebih, dan racun-racun. Sepertinya, misalnya kalau kita merokok, yang dikeluarkan yaitu nikotinnya, racun nikotin. Kemudian kalau kita mengkonsumsi obat-obatan, nah racun-racun yang berlebihan itu juga dikeluarkan. Terus di proses ini terjadi di tubulus contractus distal. Ini tubulus contractus distal. Nih. Nah, terus dari tubulus contractus distal ini menghasilkan urin sekunder atau urin sesungguhnya. Oke, tadi kita habis belajar apa? Sistem ekspresi pada ginjal. Oke, jadi apa sih sistem ekspresi tadi? Sistem ekspresi apa tadi? Sistem keluaran zat besi untuk menghasilkan zat sisa atau sampah digunakan lagi dalam oleh tubuh. Nah, kemudian apa saja organ sistem ekspresi? Ada Ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Kan kita belajar tentang ginjal. Apa sih fungsi ginjal itu? Untuk menyaring zat metabolisme dari dalam darah. Terus menjaga keseimbangan air dan menjaga tekanan osmosis dan menjaga pH darah dan cairan tubuh yang lainnya. Oke, terus struktur ginjal ada berapa? Tiga. Apa saja? Korteks, membran, pelvis, lenalis. Oh, proses pembentukan urin ada 3 juga. Apa saja? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Terus, kelainan dan gangguan pada ginjal apa saja? Ada Gejala gagal ginjal, ada diabetes mellitus, diabetes insipidus, kemudian batu ginjal dan nefritis. Nah, untuk mencegah upaya kesehatan pada ginjal apa saja? menerapkan pola makan sehat. Terus berolahraga, terus
mengurangi konsumsi makanan yang manis. Berbanyak minum. Jangan merokok. Jangan minum alkohol ya yang banyak. Tuh jangan minum minuman keras atau alkohol. Buka halaman 15. Itu ada kulit. Kalian pelajari di rumah ya untuk pertemuan berikutnya. Oke. Untuk mengakhiri belajar mengajar hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.